Tes 1 2 3 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa qala aidan wa laqad yassarnal Qur'ana lidz-dzikri fahal mim muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ikhwan dan akhwat dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian bagaimana belajar bahasa Arab dengan mudah, ya, cara mudah belajar bahasa Arab. Tema ini sangat penting sekali kita bahas berkenaan dengan pembelajaran bahasa Arab, belajar dan mengajar bahasa Arab. Tentunya syukur alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudariku yang dimuliakan oleh Allah, yang mungkin terdengar di telinga kita, bahkan mungkin terucap oleh lisan kita, adalah bahasa Arab itu sulit. Ya. Ini yang sering kita dengar, ya, di telinga kita, bahkan itu mungkin pernah, ya, terucap dari lisan kita, bahasa Arab itu kok sulit ya dipelajari. Maka pertanyaannya, benarkah seperti itu? Ya. Kalaupun tidak benar, kenapa? Ya, kenapa bisa begitu? Yang pertama yang harus kita katakan, bahwasanya bahasa Arab itu tidak sulit, ya. Bahasa Arab itu tidak sulit. Mempelajari bahasa Arab itu tidak sulit. Belajar bahasa Arab itu tidak sulit, tetapi sebaliknya dia itu mudah. Kemudahan itu dikarenakan ada jaminan dari Allah. Bahwasanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Qamar, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh benar-benar, ya, Allah mengatakan, dan sungguh benar-benar, betul-betul kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diapain? Lidzikri, untuk diingat, untuk dihafal, untuk dipahami, untuk ditadabburi, sehingga bisa nanti diamalkan dalam kehidupan dan diajarkan kepada orang lain. Fahal mim muddakir, apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut? Ini ayat Allah yang bilang, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, bahkan sampai berulang 4 kali. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu mudah, ya. Maka secara pemahaman, ya, dapat dipahami dari ayat ini, tidaklah mungkin Allah mudahkan Al-Quran kalau bahasanya susah. Itu tidak akan mungkin, itu nggak masuk akal. Tidak akan mungkin Allah mengatakan Al-Quran mudah kalau bahasanya susah. Lalu pertanyaannya, apa bahasa Al-Quran? Bahasa Arab. Untuk itu kata ulama, ghairu ma'qul, tidak akan mungkin masuk akal kalau Al-Quran itu dipermudah oleh Allah lalu bahasanya sulit. Itu tidak masuk akal. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini juga menegaskan, ya, selain kemudahan Al-Quran, kemudahan bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Jadi dari sini jelaslah,
Ya, ini sebagai bantahan bahwasanya bahasa Arab itu tidak sulit. Bahasa Arab itu mudah. Ya. Jadi dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim ya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan Al-Qur'an itu mudah dan bahasa Arab itu juga mudah. Karena apa? Karena Allah yang bilang. Jadi kalau Allah sudah bilang, sami'na wa ata'na, ya. Jadi apakah kita akan mengambil ucapan-ucapan orang lain manusia atau Tuhannya manusia? Tuhannya manusia Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil pegangannya adalah firman Allah, Allah yang bilang. Lalu nanti pertanyaannya lah, Ustadz, tapi kan ya, kenyataannya atau yang kita rasakan Ustadz susah kok Ustadz. Maka di sini ada sebab kenapa itu bisa menjadi susah, kenapa itu menjadi sulit. Jadi bukan karena bahasa Arabnya begitu loh. Ya, bahkan para ulama mengatakan, para ulama bahasa, qala ulama'ul lughah la yumkinu an yuqala. Ya. Innal lughah ayyata lughah innaha sa'batun bi tabi'atiha. Jadi tidak bisa dikatakan bahasa itu ya susah, ya bahasa apapun itu dikatakan susah dengan tabiatnya. Artinya setiap bahasa itu mudah dipelajari, mudah dipelajari. Asal tahu tabiatnya begitu. Asal tahu fitrahnya begitu. Ya, fitrah bahasa. Dan di sini yang kita akan jelaskan hari ini kenapa bahasa Arab itu bisa terasa sulit. Kalau kita tahu kenapa bisa sulit, berarti nanti insya Allah kita tahu caranya supaya belajar bahasa Arab menjadi mudah. Sekali lagi kita tegaskan, bahasa Arab itu tidak benar kalau dikatakan sulit, susah. Ya, bahasa Arab itu mudah. Mudah pengucapannya, mudah mufradatnya, kosakatanya, mudah kalimatnya, dan bahkan mudah diserap maknanya. Nah, jadi mudah pengucapannya, ya, pengucapan bunyi-bunyi bahasanya, mudah mufradatnya, mudah kalimat-kalimatnya, dan mudah dicerna maknanya. Inilah 4 sisi dari bahasa yang paling penting, dan dari sinilah nanti timbul ilmu-ilmu bahasa. Dari sisi bunyinya itu fonologi, dari sisi kosakata atau mufradatnya disebut dengan morfologi, kemudian dari sisi kalimatnya disebut dengan sintaksis, dan dari sisi maknanya disebut dengan simantik. Kalau bahasa Arabnya ilmu aswad, ilmu sarfi, ilmu an-nahwi, wa ilmu balaghah. Nah, jadi bahasa Arab itu mudah diucapkan. Bayangkan saudaraku, orang yang tidak paham bahasa Arab saja dia mudah mengucapkan ya bunyi-bunyi bahasa Arab. Coba lihat kaum muslimin dimanapun berada. Setiap muslim dengan mudahnya melafazkan ungkapan-ungkapan Arab dalam bentuk apa? Seperti azan, kemudian zikir, salat yang dia kerjakan. Itu berbahasa Arab dan itu diucapkan oleh setiap muslim dimanapun berada, dan dalam bentuk kulit yang berbeda-beda dan bahasa yang berbeda, di tempat yang berbeda. Ini menunjukkan tidak akan mungkin bahasa Arab itu boleh dikatakan dia susah, tidak. Ya, mudah bahasa Arab itu mudah. Sampai-sampai orang yang cacat saja, ya, dia mampu menghafalkan Al-Quran itu 30 juz walaupun dia tidak memahaminya. Ini menunjukkan apa? Kemudahan Al-Quran. Berarti mudah juga diucapkan, mudah juga dicerna. Pokoknya pembahasan masalah bahasa Arab itu mudah atau sulit sudah jelas. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita katakan bahasa Arab itu mudah, bukan sulit, tidak susah, tidak payah. Lalu kita akan jawab, kenapa selama ini Ustadz yang kita rasakan kok berbeda antara seharusnya dengan apa yang terjadi. Ini kan masalah ya. Karena kan kalau kita kaji apa itu masalah, apa itu problem, masalah itu terjadi ketika adanya kesenjangan antara yang diharapkan, yang seharusnya dengan realita. Apa yang kita inginkan ya begini, nyatanya begitu. Ya, tidak ada kesesuaian antara teori dengan praktek, dengan realita, kenyataan ya.
Kan secara teori atau secara keilmuan sudah ditegaskan para ulama bahasa Arab itu kan mudah. Tapi nyatanya kenapa sulit? Berarti ada sesuatu yang kurang di situ. Ada sesuatu yang salah di situ. Salahnya di mana? Di antara kesalahannya adalah karena kita tidak memahami tabiat bahasa. Itu yang pertama. Tidak mengerti tabiat bahasa. Bahasa apa? Ya tentunya bahasa Arab. Jadi kalau kita ditanya misalnya, bahasa Arab itu apa begitu? Apa jawabannya? Coba tanya misalnya teman-teman kita, saudara-saudari kita, atau ya kaum muslimin secara umum coba ditanya, bahasa Arab itu apa? Jawabannya apa? Nahwu shorob. Jawabannya nahwu shorob. Ketika dia dikatakan, ya ditanya padanya apa itu bahasa Arab, jawabannya nahwu shorob. Pertanyaannya, nahwu shorob itu apa bahasa Arab? Nahwu shorob itu bukan bahasa Arab, itu ilmu bahasa Arab. Ilmunya itu, bukan bahasanya. Jadi di sini para ulama mengatakan, ya, bahwasanya beda antara bahasa dengan ilmu bahasa, antara bahasa Arab dengan ilmu bahasa Arab. Yang ada selama ini terjadi kesulitan itu karena tidak memahami tabiat bahasa, mana bahasa dengan ilmu bahasa, sehingga ini tercampur. Yang ada adalah belajar ilmu bahasa, yaitu nahwu shorob. Ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi kalau kita mau belajar bahasa apapun, termasuk bahasa Arab, yang pertama dipelajari itu bahasanya, bukan ilmunya. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya begini. Kalau seandainya ada orang Arab, ya, datang ke kita mau belajar bahasa Indonesia, atau orang Inggris mau belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apa yang pertama kali kita ajarkan kepada dia? Apakah akan kita ajarkan kepadanya tentang tata bahasa Indonesia? Apa itu kalimat, pembagian kata, kemudian nanti struktur kata, jabatan kata, subjek, predikat, objek, keterangan, kata kerja terbagi transitif, intransitif, lalu nanti kalau struktur bahasa itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Apakah itu yang akan kita ajarkan kepada mereka, orang-orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia? Jawabannya tidak. Kenapa? Kalau itu kita mulai, apa yang akan mereka katakan? Sama, mereka akan memvonis bahasa Indonesia itu sulit. Al-lughatul Indonesia sahabah. Ya iya, karena bukan di situ langkahnya. Salah langkah. Jadi bagaimana kita mengajarkannya kalau orang Arab, mau orang Inggris, orang Amerika, orang Jepang, orang Belanda mau belajar bahasa Indonesia, yang kita ajarkan itu bahasanya dulu, baru ilmunya dalam bentuk apa? Cakap-cakap, tanya jawab dulu. Hiwar kalau disebut dengan bahasa Arabnya. Percakapan, soal jawab, tanya jawab, itu dulu. Dalam bentuk dia dengarkan lalu dia ulangi, dia dengarkan dia ulangi. Walaupun dia nggak tahu bagaimana urutan-urutannya itu, yang penting dia pertama kali dengerin ucapin, dengerin ucapin, dengerin ucapin. Seperti itu. Begitu jugalah kalau kita mau belajar bahasa Arab. Jangan ditawarkan pertama kali nahwu shorob. Orang Indonesia belajar bahasa Arab melalui nahwu shorob. Jangankan orang Indonesia, orang non-Arab, orang Arab aja belajar nahwu shorob, begitu. Jadi nahwu shorob itu tidak untuk pemula. Ada saatnya belajar bahasa Arab, tapi nanti. Bukan di awal langkah untuk pemula, bukan. Nah, kalau kita mulai belajar bahasa Arab dengan nahwu shorob, karena tidak paham tentang tabiat hakikat bahasa atau fitrah bahasa ini, yang dipelajari pertama nahwu shorob, inilah maka nanti muncul asumsi, muncul pernyataan, bahkan sebuah keputusan, ya, mengatakan bahasa Arab itu susah. Ya susah. Jangankan kita orang Indonesia belajar nahwu shorob, orang Arab aja susah belajar nahwu shorob kok. Padahal dia orang Arab. Sama seperti kita orang Indonesia yang susah belajar tata bahasa Indonesia. Cobalah kita tanya misalnya saudara-saudari kita orang Indonesia yang sudah lama puluhan tahun di Indonesia ini. Tanya sama dia hukum tata bahasa Indonesia. Nggak ngerti tuh. Coba saya makan nasi 2 kali dalam sehari. Coba strukturnya apa itu? Subjek predikat yang mana? Objek yang mana? Keterangan mana? 2 kali itu keterangan apa?
Kalau makan itu kata kerja apa? Kata kerja transitif atau intransitif? Nggak ngerti itu. Bayangkan kita orang Indonesia saja yang sudah lama hidup. Kenapa? Karena kita mempraktekkan bahasa dalam keseharian, tetapi ilmu bahasanya tidak. Begitu dia saudaraku, saudariku, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan belajar bahasa Arab itu dimulai dengan nahwu shorof. Atau kalau kita sebagai guru jangan ajarkan itu yang pertama kali. Kita nanti bisa menzolimi. Kata para ulama, kalau kita memulai pembelajaran bahasa Arab, terutama guru nih, guru. Yang paling kita tegaskan hari ini adalah guru dulu sebelum murid. Ya, mudah-mudahan para guru mendengarkan kajian kita ini dan memahami apa yang kita maksudkan. Kata ulama, orang yang pertama kali mengajarkan bahasa Arab kepada pemula dimulai dengan nahwu shorof, kata ulama huwa zalim. Guru ini zalim. Ibaratnya kalau ada guru mengajarkan anak SD pelajaran matematika, yang pertama itu langsung kali bagi kali. Padahal tambah kurang belum selesai dia. Ini guru yang zalim. Karena belum saatnya. Begitu juga orang yang mau mengajarkan bahasa Arab dimulai dengan nahwu shorof. Pemula nahwu shorof. Ini zalim. Zalim. Siapa yang dizoliminya? Ada 4. Yang pertama tentu guru menzolimi murid karena belum saatnya, belum momennya, belum waktunya, belum tepat untuk diajarkan nahwu shorof itu. Ya, belum tepat sehingga dia menzolimi murid. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menzolimi siapa? Dirinya sendiri. Guru sendiri. Kenapa? Saya yakin kalau ada orang yang mengajarkan bahasa Arab dimulai dengan nahwu shorof misalnya, ya, saya yakin dia pun tidak paham kalinya itu nahwu shorof itu. Yakin saya itu. Jangan jangan bahasa Medannya gitu ya. Jangan sok paten begitu ya. Jangan sok sudah paten kali sampai kepada derajat mahir kali nahwu shorof. Kenapa? Karena kita juga mempelajari nahwu shorof. Ilmu nahwu shorof itu luas dia. Dan itu bukan untuk konsumsi pemula dalam artian sampai detail-detailnya, tidak. Yang dibutuhkan pemula nanti kalau sudah belajar bahasanya itu palingan yang praktis saja. Belajar nahwu shorof yang dipraktikkan ada dalam kehidupan. Adapun perincian-perinciannya itu sudah pada pembahasan penelaahan kitab-kitab, terutama kitab suci, Al-Quran, tafsir, hadis, kemudian kitab para ulama, apalagi istinbat ahkam, usul fikih dan seterusnya. Itu yang digunakan di situ. Begitu. Tapi dalam bentuk pembelajaran umum untuk orang umum yang dia ingin praktekkan bahasa dalam kesehariannya, yang dia ingin bercakap-cakap dalam kesehariannya sebagaimana Rasulullah bercakap-cakap dalam keseharian dengan bahasa Arab, ya tidak mungkin dengan nahwu shorof dalam bentuk teori. Itu zalim. Jadi dia menzalimi murid dan menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia pun guru itu yang mengajarkan bahasa Arab dengan nahwu shorof, dia pun merasa susahnya itu. Yakin saya itu. Susahnya memang susah nahwu shorof. Kemudian dia pun susah mau gimana menjelaskannya. Bahkan uniknya pengalaman kita para guru ketika mengajarkan nahwu shorof kepada murid kita, orang Indonesia maksudnya, secara asal kita akan temukan bahwasanya bertambah kesulitan kita. Kenapa? Karena ketika kita mengajarkan nahwu shorof, tatkala kita jelaskan hukum-hukum nahwu shorof itu dalam bahasa Indonesia, ternyata bahasa Indonesianya pun tidak dipahami oleh murid-murid kita, sehingga kita mendapatkan banyak kesulitan. Gitu. Artinya ketika kita jelaskanlah misalnya fi'il fa'il. Kita katakan nanti mubtada khobar ya. Lalu kita katakan nanti kalau fa'il itu subjek. Seharusnya kan sudah selesai gitu. Ini subjek, ini predikat, ini objek. Seharusnya kan sudah selesai. Tapi apa yang terjadi ketika kita tanya murid kita yang belajar nahwu shorof ini tadi, kita tanya itu subjek apa? Dia nggak ngerti. Objek itu apa? Nggak ngerti. Predikat itu apa? Jadi bahasa Indonesianya pun dia nggak ngerti. Sehingga apa? Yang terjadi kita double jadi kita tugas kita mengajarkan nahwu plus mengajarkan tata bahasa Indonesianya. Oke. Itu yang kedua, dia menzalimi dirinya sendiri. Yang ketiga tentunya dia menzalimi bahasa Arab. Kenapa dia menzalimi bahasa Arab? Karena orang nanti setelah belajar bahasa Arab dengan nahwu shorof, dia akan mengatakan, bahasa Arab susah. Berarti dia telah menzalimi bahasa Arab. Kenapa? Karena orang pun pada
mundur untuk belajar bahasa Arab. Mungkin pertemuan pertama hadir, kedua hadir, ketiga mungkin agak hang sikit, yang keempat mungkin ada alasan sibuk, ada alasan sakit, yang kelima nggak nampak lagi wajahnya. Terus nanti kalau jumpa, kenapa nggak belajar bahasa Arab? Susah, pusing kepalaku. Allahu Akbar, berarti dia telah menzolimi bahasa Arab. Kita sendiri yang telah membuat orang-orang yang belajar bahasa Arab itu lari dari bahasa Arab. Nanti kalau ditanya Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan akhirat gimana? Kitalah penyebab bahasa Arab itu jadi dijauhi oleh kaum muslimin itu sendiri. Kemudian siapa juga yang dizoliminya? Yang dizoliminya tentunya adalah agama. Agama kita, agama Islam. Kenapa? Karena orang kalau sudah tidak mau belajar bahasa Arab, itu pasti pemahaman agamanya pun akan menjadi lemah. Itu pasti. Ya, kalau lemah pemahaman bahasa Arabnya, lemah juga pemahaman agamanya. Itu jelas. Kenapa? Karena wahai saudaraku, agama kita ini sumbernya itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu ya menjadi pegangan hidup kita, bahkan disitulah kekuatan kita, izzah kita, kemudian apa lagi? Kehebatan kita untuk berhadapan dengan seluruh manusia. Artinya kitalah menjadi yang paling maju kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Dan keduanya itu berbahasa Arab. Ya, keduanya berbahasa Arab. Nah, jadi kalau kita tidak memahami bahasa Arab dengan baik, sulit memahami Al-Quran, sulit memahami hadis, maka sulitlah pemahaman agama kita. Jadi kalau pemahamannya sudah lemah, tentu amalan juga lemah, iman juga lemah, maka disitulah akan mudah kita dijajah oleh musuh-musuh kita. Jadi kalau kita ditanya, kalau kita mau kembali jaya, kembali kuat, kembali maju setelah satu abad ini kita memang luar biasa dihajar oleh musuh kita, karena memang abad ke-20 ini adalah abad yang kelemahan lah, dikatakan kelemahan kita kaum muslimin, karena khilafah kita pun sudah tidak ada ya. Jadi kelemahan kita itu dikarenakan apa? Karena kita lemah ya dengan agama kita, dan itu dikarenakan kita lemah dengan bahasa Arab. Dan itu memang misi musuh-musuh kita, agar kita lemah pemahaman agamanya, pengamalan agamanya. Di antara caranya mereka jauhkan kita dari bahasa Arab. Jadi begitu. La yumkin an yafhama ya al-muslimu ad-dina fahman sahihan daqiqan, an yafhama al-Qur'ana fahman sahihan daqiqan, an yafhama al-haditha fahman sahihan daqiqan illa bil-lughatil arabiyyah. Fal-lughatul arabiyyah hiya at-tariqatul wahidah li fahmil Qur'ani was sunnati fahman sahihan daqiqan. Itu dia kata ulama begitu. Untuk itu wahai saudaraku, belajar bahasa Arab itu agar mudah, maka jangan mulai dari nahwu shorof. Nanti. Ya, mahlan ya talibal ilmi, mahlan ya darisal lughatil arabiyyah, mahlan ya muta'allimal lughatil arabiyyah, mahlan ya mudarrisal lughatil arabiyyah, mahlan ya muallimal lughatil arabiyyah, mahlan tamahal ala rislik. Ya, pelan-pelan, sabar, jangan ngajarkan nahwu shorof. Jadi apalah yang dipelajari ustadz? Jadi kita katakan tadi, belajar bahasa beda dengan belajar ilmu bahasa. Ya, belajar bahasa Arab beda dengan belajar ilmu bahasa Arab. Untuk pemula, yang pertama kali dipelajari itu adalah hiwar, percakapan. Apa itu percakapan? As-su'alu wal jawab. Jadi belajar bahasa itu dimulai dari tanya jawab dulu. Apapun bahasanya itu, itulah fitrah bahasa. Manusia begitu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara belajar bahasanya itu adalah dengan mendengar dulu. Siapa yang dia dengar? Ibunya, emaknya, orang-orang yang di sekitarnya. Yang dia dengar apa itu? Yang dia dengar adalah soal jawab. Orang tuanya bertanya, tidak bisa jawab, itu anak dijawabkan. Itu maksudnya, soal jawab. Coba perhatikan. Begitu lahir itu anak, oe dia. Apa kata orang tuanya? Langsung dia tanya itu anak. Kalau menangis, kenapa anak menangis? Itu kan pertanyaan. Lalu, bisakah anak menjawab? Tidak. Nggak akan mungkin. Kalau dia bisa menjawab, itu anak ajaib namanya itu. Itu seperti Nabi Isa alaihissalam ya. Ditanya begitu masih bayi ya, bisa menjawab. Nah, dia nggak bisa menjawab. Apa yang dilakukan orang tua?
yang dilakukan orang tua memberikan jawabannya. Itulah disebut dengan soal jawab, soal jawab. Jadi kata ulama, al-madkhalus sahihu li ta'allumil lughah wa ta'limiha huwal hiwar. Itu kaidah itu. Kata ulama, al-madkhalus sahihu li ta'allumil lughah wa ta'limiha al-hiwar. Al-madkhal itu artinya jalan masuk. Ya, pintu masuk, pengantar. Jadi kalau ada orang mau belajar bahasa Arab atau mau mengajarkan bahasa Arab, pintunya itu hiwar. Ibaratnya kalau kita mau masuk rumah, ya masuk rumah, dari mana masuknya? Ya dari depan pintunya itu, pintunya. Masuk dari pintu. Bisa juga Ustaz masuk dari jendela, bisa. Cuman nanti dituduh jadi pencuri lah. Mungkin kalau jendelanya sempit, ya mungkin kita kejepit-jepit dulu ya kan. Atau nampak orang langsung kena tepuk kita. Dianggap kita ini pencuri. Begitu juga, bisa juga. Belajar bahasa Arab dimulai dengan nahu sorob, bisa. Cuman itulah kejepit. Nah, kejepit tahu kan? Rasa sulit. Nah, terus sulit dia, sulit. Nah, jadi kenapa? Karena nggak masuk dari pintunya, masuk dari jendela. Bahkan ada yang masuk dari ventilasi lagi ya. Habislah dia. Nah, jadi begitu. Jadi dari hiwar dulu, hiwar. Jadi belajar bahasa apapun itu, bukan hanya bahasa Arab. Mau belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahkan sampai bahasa Pampir sekalipun kalau ada, itu mulai dari hiwar. Percakapan, soal jawab, soal jawab. Jadi bukan berarti dia langsung ditanya, langsung bisa jawab. Enggak, diberikan pertanyaan, diberikan jawaban. Diberikan pertanyaan, diberikan jawaban. Pokoknya kalau ini pertanyaannya, ini jawabannya. Ini pertanyaannya, ini jawabannya. Ini pertanyaan, jawabannya. Itulah yang dia lakukan. Istami wa raddid. Itulah metodenya. Istami wa raddid, istami wa raddid. Bahkan uniknya, yang uniknya adalah dia berusaha mendengarkan dulu banyak-banyak, lalu diulangi banyak-banyak walaupun dia nggak paham, walaupun dia nggak ngerti maksudnya apa ataupun maknanya secara detail. Kenapa? Karena kata ulama, al-lughah, bahasa itu, al-lughah termasuk asal katanya adalah dari lagha yalghu, laghun. Laghun la yasma'una fiha laghwa wala kidzaba. Kata ulama, al-laghu itu termasuk maknanya adalah perkataan yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat dan tidak dapat dipahami. Jadi belajar bahasa itu dimulai dari tidak dipahami. Jadi kalau misalnya saya mengajarkan bahasa Arab, dimulai dari hiwar, percakapan. Pokoknya hiwar itu kan dalam bentuk kalimat. Ya sudah, dengarkan banyak-banyak, baru ulangi banyak-banyak. Terus seperti itu. Walaupun dia nggak ngerti nanti beberapa ungkapan, tidak apa-apa, yang penting lancar dulu. Pemahaman ya'ti lahiqan. Pemahaman itu belakangan. Li'anna lughah tabda minal laghwi. Karena bahasa dimulai dari sesuatu yang tidak dapat dipahami. Coba anak-anak, begitu dia mulai ngomong nggak dapat paham kan, apalah kata anakku ini ngomong dia nggak ngerti. Memang begitu. Dan dia pun awal mendengarkan nggak ngerti itu. Apa kata orang tuanya nggak ngerti. Tapi karena dia kasratul mumarasah, karena banyak terus diulangi, sehingga sudah terbiasa, dia lancar, baru datanglah pemahaman itu. Jadi kalau nanti kita belajar bahasa Arab supaya mudah, mulai dari hiwar. Dari mana? Dari hiwar. Dari mana? Hiwar. Dari mana? Hiwar. Muhadatsah, percakapan. Ya, dimulai dari percakapan, istami katsiran wa raddid katsiran. Istami katsiran, raddid katsiran. Istami katsiran, raddid katsiran. Terus begitu itu sampai lancar, baru nanti kita memahami makna-maknanya seperti itu. Ya, dimulai dari situ saudaraku, saudariku. Nah, kalau kita paham itu, begitulah semua bahasa kok. Tidak ada tanpa kecuali. Begitu semua bahasa manusia ini. Dimulai dari hiwar, percakapan. Nah, kalau kita tahu seperti itu hakikat, tabiat, fitrahnya bahasa, maka buku pun, kalau kita nanti mau memilih buku-buku untuk pembelajaran bahasa Arab, terutama bagi kita orang yang minas sifar ya, min zero dia, dari zero dia, ya nggak bisa berbahasa Arab, mau belajar bahasa Arab, pilih buku bahasa Arab yang awal pelajarannya adalah hiwar, muhadatsah, as-su'al wal jawab, percakapan. Di antara buku yang bisa kita tawarkan, dan dia sudah dalam bentuk skala internasional ya, bahkan dia sudah di mujarab, dia sudah mujarab gitu ya, sudah diuji coba, keberhasilannya sudah luar biasa.
itulah adalah kitab Al-Arabiyah Baina Yadaiki. Nah, ini bisa kita gunakan. Kalau misalnya untuk anak SD atau TK bisa menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Auladina. Nah, ini luar biasa bukunya, penuh dengan warna, bahkan banyak latihan-latihannya. Nah, dari sini saudaraku ya. Jadi belajarnya dari hiwar dulu. Ya, dari hiwar. Itulah fitrah bahasa. Oke, itu satu yang pertama. Satu. Kemudian yang kedua, kenapa bahasa Arab itu menjadi terasa sulit? Karena memang caranya cara belajar bahasanya keliru. Di antara cara yang keliru itu adalah belajar bahasa Arab atau mengajarkan bahasa Arab itu dengan menggunakan bahasa perantara. Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa Arab itu. Oke? Nah, ini keliru. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Arab, ya. Kalau kita mau belajar bahasa Arab, sebentar ini. Nah, kalau kita mau belajar bahasa Arab, maka belajarlah bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Jangan menggunakan bahasa perantara, apalagi kalau kita guru. Ya ayyuhal muallimun, ya ayyuhal muallimat, isma'uni. La tu'allim al-lughata al-arabiyyah bighairi al-arabiyyah. 'Allim al-lughata al-arabiyyah bil lughati al-arabiyyah aidan. Mudah-mudahan guru-guru kita ini mendengar ucapan kita ini. Ya, sirrun najahi fi ta'allumil lughah atau fi ta'limiha. Ya, khususan fi ta'limiha an tu'allima ayyuhal mudarris al-lughata al-arabiyyah bil lughati al-arabiyyah aidan. La tastakhdim ayyatal lughah al-wasithah. Jangan pakai bahasa perantara. Kenapa? Li'anna al-lughah ya tatbiqiyah dia. Jadi bahasa itu memang dia asalnya dia tatbiq ya, bukan nazariyah. Jadi bahasa itu secara asal dari praktek baru teori, bukan dibalik. Ya kita coba belajar bahasa dulu waktu masa kecil sampai sekarang, sampai kita sekolah, sampai udah kuliah pun, sampai udah menikah dan punya anak lagi, mengajarkan bahasa lagi. Dari mana kita mulai belajar bahasa? Dari teori atau praktek? Praktek kan? Praktek dulu baru teori, jadi teorinya belakangan. Nah, jadi karena bahasa itu praktek, maka harus dipraktekkan. Siapakah orang yang paling wajib, yang paling harus mempraktekkan pertama kali bahasa itu? Ya guru. Al-muallim huwa alladhi yu'allim bil lughati al-arabiyyah, yutabbiq al-lugha al-arabiyyah fi faslihi. Huwa. Di kelasnya. Ustaz, kan kalau guru ini ngomong bahasa Arab terusan kan kami enggak paham, Ustaz. Ustaz kok ngajarkan kami pakai bahasa Arab? Terus kami kan dari nol saya nggak ngerti, Ustaz. Janganlah pakai bahasa Arab, Ustaz. Pakai bahasa Indonesia lah. Hadihi syubhah batilah. Hadihi syubhah batilah. Syubhat itu. Karena sekali, dua kali, tiga kali memang pernah saya melakukan begitu. Begitu ada beberapa orang yang tidak mengerti bagaimana belajar bahasa. Ya, mungkin dia di awal-awal kita belajar bahasa tidak mendengarkan beberapa nasihat-nasihat kita tentang pembelajaran bahasa. Begitu berlangsung misalnya entah beberapa pertemuan, dia ngomong, Ustaz janganlah pakai bahasa Arab, Ustaz. Bahasa Indonesia kami nggak paham. Oh, bukan begitu. Padahal kalau dia ingin cermati dengan baik, sebenarnya dia bisa pahamnya itu. Ya, ketika guru ya mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab itu lebih cepat berhasil, dan itu sudah ada penelitiannya, sudah dicoba, uji coba itu. Misalnya gini, kalau ada kelas A, ini kelas B ya, kelas A, kelas B. Di kelas A sama ustadznya ini ustadz A, seorang ustadz mengajar di kelas A, kemudian juga mengajar di kelas B. Sama-sama ngajar bahasa Arab, sama-sama juga kurikulumnya, bukunya sama ya. Tapi bedanya ustadz itu ketika ngajar di kelas A pakai bahasa Arab. Lalu di kelas B pakai bahasa penerjemahan, tidak menggunakan bahasa Arab. Setelah 3 bulan apa yang terjadi? Yang terjadi mana yang lebih cepat bisa berbahasa Arab? Yang mana ustadznya mengajarkan dengan bahasa Arab. Apalagi kalau beliau memberikan sebuah aturan ketat, siapa yang bahasa Indonesia akan mendapatkan hukuman. Pastilah yang paling cepat dia kelas A. Jadi begitu ya. Lagi pula kalau murid kita tidak memahami, kalau kita sebagai guru dia
tidak memahami ungkapan kita, kita nanti mengungkapkannya itu dengan menggunakan media-media lain lah. Ya, ketika menjelaskan. Misalnya kalau belajar bahasa Arab itu kita katakan jangan bilang buka buku, tutup buku, dengarkan baik-baik. Jangan begitu. Bahasa Arab terus. Iftahil kitab. Kalau nggak paham ambil kitab tuh, buka kan? Iftahil kitab. Masa nggak ngerti lagi dia? Pakai bahasa isyarah aja pun bisa kok. Misalnya kalau nyuruh dia diam misalnya. Ya, katakan begini tangan itu, tinggal tambah kutnya aja kok gampang. Kut, kan udah selesai. Nah gitu ya. Lalu nanti kalau bukunya dibukanya kita suruh nutup aghliqil kitab. Kita ginikan, masa nggak ngerti dia? Kalau dia nggak ngerti pakai bahasa isyarat gini, udah bodoh kali lah kata orang Medan. Bodoh kali lah murid kita itu kan. Ngerti dia aghliqil kitab. Kemudian nanti kalau misalnya kita suruh maju, kita bilang ta'al, taqaddam gitu, taqaddam. Lalu kalau nanti pintu terbuka misalnya al-babu maftuhun, anta tafaddal, aghliqil bab. Enggak mungkin dia enggak ngerti. Bayangkan saudaraku, para guru ya, ini terutama para guru ini. Karena kalau kita murid ini, ya saudara-saudariku kalau belajar bahasa Arab jadi murid itu, yang menjadi masalah itu sebenarnya kan kita kan jadi korban kadang-kadang dari guru-guru kita yang mengajarkannya nggak pas. Ya, memang kekurangan guru itu memang ya kurang berkomunikasi dengan bahasa Arab, dia tidak lancar berbahasa Arabnya. Ini musibah kubro ini sebenarnya. Al-mafrud ya yajibu an yutqina al-mudarrisu al-lughat al-arabiyyah la siyama fil hiwar fil hadith fil kalam. Yatakallam hadzal mudarris bit-talaqah. Gitu, seharusnya begitu memang. Kalau dia tidak lancar berbahasa Arab, ini yang menjadi kendala memang. Itu sudah menjadi sebuah rintangan kita. Maka cara cepat, cara mudah belajar bahasa Arab tadi apa? Belajar jangan dari nahwu shorof, tapi belajar dari hiwar dulu. Kemudian pilih buku yang banyak hiwarnya. Kemudian pilih guru yang berbahasa Arab dengan lancar. Yang dia memang kalau ngajar itu berbahasa Arab terus dia. Gitu. Itu akan menjadi mudah dicerna. Ya, mudah dia. Dalam 3 bulan saja sudah terasa kita belajar bahasa Arabnya itu. Ya. Jadi dia berbahasa Arab. Dan itulah yang dikatakan para ulama kita. Kalau guru mengajarkan bahasa Arab dengan berbahasa Arab, ya, itu akan memperkaya mufradat murid itu. Sehingga ada namanya mufradat hadaf, mufradat yang dipelajari memang ada dalam kitab. Ya, ada namanya mufradat ijra'iyah, mufradat proses. Artinya tidak perlu dia pelajari, tidak perlu dimasukkan di dalam kitab mufradat itu, dia sudah menguasainya. Kenapa? Karena proses yang mengapakannya, yang mengajarkannya. Seperti misalnya jalasa yajlisu misalnya, tidak mesti dimasukkan ke dalam mufradat yang perlu dihafal. Ya, jalasa yajlisu, fataha yaftahu, kharaja yakhruju, dakhala yadkhulu itu, ya. Itu tidak mesti dia ada di dalam catatan mufradat yang dia hafal, kosakata yang dia hafal. Kenapa? Karena kalau guru sudah menggunakan dalam keseharian, itu sudah ditangkap oleh murid, jadi tidak perlu dimasukkan. Itulah disebut dengan mufradat ijra'iyah itu. Atau mufradat dalam bentuk amaliyah proses pembelajarannya. Itu berapa banyak mufradat itu yang bisa dia tangkap kan? Duduk, berdiri, berjalan, membuka, menutup. Itu dalam bentuk proses saja diajarkan, nggak usah dalam catatan-catatan apa gitu. Mufradat yang perlu dihafal. Karena dalam keseharian, bayangkan kalau itu sebulan dilakukan gitu, pasti mereka akan menguasai mufradat itu. Betul kan? Oke. Jadi belajar bahasa dari mana mulainya Ustadz? Dari hiwar, percakapan, muhadasah, dari dialog, soal jawab, bukan dari nahwu shorof. Untuk pemula. Nanti nahwu shorofnya nanti. Entah dia sudah mutawassit atau mutaqaddim. Kemudian apalagi Ustaz kalau sudah belajar mufradat? Begini. Kalau belajar bahasa, kan tadi saya bilang belajar bahasa itu beda ya.
dengan belajar ilmu bahasa. Kalau ilmu bahasa itu banyak, diantaranya adalah nahwu shorof. Kalau belajar bahasa itu yang dipelajari, kalau dia belajar bahasa, yang dipelajari itu ada 8. Ada berapa? 8. Yang pertama apa? Dia belajar hiwar dulu, percakapan dulu, hiwar. Soal jawab, soal jawab. Setelah itu dia belajar apa? Dia belajar mufradat. Artinya kan hiwar itu ada mufradatnya ya. Dia tahu makna mufradatnya, dan itu pun nanti dijelaskan dengan berbagai macam latihan-latihan ya, seperti dalam kitab Arabiyah Manik. Itu yang kedua. Jadi ada hiwar, ada mufradat. Kalau mufradat itu jelas lah. Ya, itu jelas, mufradat itu jelas. Ya, kalau kita kurang mufradatnya, kuranglah pemahaman bahasanya. Maka menghafal mufradat itu harus. Ya, mufradat. Lalu nanti yang ketiga belajar apa Ustadz? Dia belajar tarokib. Tarokib itu artinya belajar pola-pola kalimat, bagaimana menyusun kalimat dengan benar dari mufradat yang sudah dipelajari. Tapi bukan teori. Dia praktek pola-pola saja. Misalnya nanti masmuka, masmuki, gitu dia. Kalau nanti misalnya Aisyah masmuha gitu ya, Khadijah masmuha, Ali masmuhu, begitu-gitu dia. Uridu qalaman, uridu kitaban, uridu saburatan, uridu sa'atan. Hati mufradat ukhra. Dia dalam bentuk praktik, bukan teori ya. Jadi tarakib nahwiyah itu dia sudah pola-pola kalimat, tidak ada teorinya, langsung praktik saja. Itu yang ketiga. Kemudian dia belajar apa lagi? Dia belajar aswad. Ini aswad penting. Aswad itu artinya bunyi-bunyi bahasa. Dan bunyi bahasa ini terbatas. Bahasa Arab itu hurufnya berapa Ustadz? 28. Ya, huruf bahasa Arab 28. Ada yang mengatakan 29. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Kalau alif dan hamzah itu dipisah menjadi 2 huruf, maka dia menjadi 29. Tapi kalau dianggap satu, alif sama hamzah dianggap satu, maka dia 28. Lalu bunyi bahasa Arab ada berapa Ustadz? Ada 34. Bunyinya 34. Ditambah dengan bunyi apa ya? Bunyi mat yang 3, kemudian bunyi harokat yang 3. Itu kalau kita belajar bunyi-bunyinya nanti seperti itu. Jadi 34 saja bunyi bahasa Arab itu, sedikit. Cuman bunyi-bunyi bahasa Arab itu ada yang mudah, ada yang susah. Yang susah itu maksudnya karena nggak ada dalam bahasa kita. Jadi kata ulama, kesulitan belajar bahasa itu dia nisbi, tergantung orangnya. Maksudnya kalau dia bahasa Arab itu dipelajari menjadi bahasa asing, walaupun sebagai seorang muslim tidak boleh kita katakan bahasa Arab itu bahasa asing ya. Nggak boleh sebenarnya. Kita katakan bahasa Arab itu bahasa asing nggak boleh. Tidak boleh, itu kurang sopan namanya itu kalau kita muslim. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang kedua gitulah. Al-lughah ats-tsaniyah, bukan al-lughah al-ajnabiyah. Kenapa? Karena memang nggak asing kan. Dalam keseharian kita berinteraksi dengan bahasa Arab kan. Dengar azan bahasa Arab. Kita nanti masuk keluar WC dengan bahasa Arab, doa bahasa Arab, sholat berbahasa Arab, berzikir bahasa Arab, semua bahasa Arab. Udah keseharian, mana mungkin itu menjadi bahasa asing? Lagi pula kita sebagai seorang mukmin berarti kan kita punya ibu. Ibu kita siapa? Istri-istri Rasulullah. Qala Allah Ta'ala wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Rasulullah itu adalah ibu-ibunya orang mukmin. Berarti man ummahatuna, siapa ibu-ibu kita? Para istri Rasulullah. Oke, para istri Rasulullah itu berbahasa apa? Berbahasa Arab. Oke, berarti emak kita bahasa Arab. Iya, ibu kita bahasa Arab. Iya, kalau kita mukmin betul. Berarti bahasa ibu kita bahasa Arab. Berarti jangan katakan bahasa Arab itu bahasa asing. Jadi kalau bahasa Arab kita pelajari menjadi bahasa yang kedua setelah kita dewasa begitu ya, itu terasa sulit. Sulit itu dikarenakan adanya perbedaan pribadi itu biasanya. Maksudnya kalau orang Turki belajar bahasa Arab itu pasti beda kalau orang Cina yang belajar bahasa Arab, itu beda. Kita belajar bahasa Malaysia, orang Indonesia belajar orang Indonesia belajar bahasa Malaysia dengan orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris pasti beda lah. Kalau kita orang Indonesia belajar bahasa Melayu, ya mudah lah. Karena banyak kesamaan. Kalau belajar bahasa Inggris, banyak perbedaan. Nah, jadi masalah kesulitan dan kemudahan dalam pembelajaran bahasa itu bukan dikarenakan bahasanya gitu, bukan. Tapi karena perbedaan diri kita itu biasanya.
caranya, sikap kita yang mungkin salah jalan, salah jalur, memulainya salah, yang dipelajari kurang tepat gitu. Nah, memang sebenarnya tidak kita katakanlah orang yang belajar bahasa Arab itu untuk pemula dimulai dengan nahwu shorof, tidaklah kita katakan salah ya, karena nanti marah pula dia. Kita katakan kurang tepat aja lah. Bahasa lembutnya kurang tepat, kurang pas gitu loh. Ya, nggak sekufu dia. Kalau menikah itu nggak cocok pilihannya, kan nggak enak juga itu. Begitu juga kalau kita belajar bahasa Arab, kurang cocok pilihannya. Belajarnya bukan hiwar, malah nahwu shorof, atau belajar bahasa Arabnya gurunya pun kurang tepat juga dipilih gitu ya. Nggak aktif dia berbahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab itu tadi, kita kembali pembahasan kita, ada berapa tadi? 8 ya. Yang pertama hiwar dulu, kuasai. Setelah itu menghafal, belajar mufradat. Setelah itu nanti tarokib, pola-pola kalimat. Artinya mufradat yang kita sudah hafal itu, kita bisalah menyusunnya dalam kalimat gitu ya. Kemudian kita belajar aswad, itu yang keempat, bunyi-bunyi bahasa. Bagaimana mengucapkan ya, karena bunyi ain itu nggak ada dalam bahasa Indonesia kan. Nah, jadi nanti dalam bentuk apa itu? Ya dalam bentuk latihan-latihan lah. Kemudian nanti kita belajar apa? Baru keterampilan berbahasa yang 4 itu. Istima, kalam, qiraah, kitabah. Nah, itu dia. Istima, kalam, qiraah, kitabah. Nah, kalau ini yang 8 ini kita pelajari, insya Allah kita akan mudah bisa berbahasa Arab. Lalu kalau sudah itu mulai-mulai ada tingkat dasarnya atau sudah menengah, barulah belajar nahwu shorof, tafadhol. Pasti mudah nanti belajar nahwu shorofnya. Apalagi kalau kita punya metode bagus dalam belajar nahwu shorof, akan mudah menangkapnya. Sama, belajar nahwu shorof itu pun susah, tapi kalau kita tahu bagaimana jurus-jurusnya akan mudah juga itu. Ya, kita juga punya jurus bagaimana cepat memahami nahwu shorof. Taib. Selanjutnya kita bahas adalah tentang pembelajaran bahasa Arab ini, masalah susah dan senangnya tadi ini. Ini juga bisa diakibatkan tadi yang pertama apa? Karena belajarnya yang dipelajari yang tidak tepat ya. Itu langsung nahwu shorof. Yang kedua ya karena bahasa yang digunakan ketika belajar itu tidak pas. Ya, bahasa yang digunakan seharusnya pakai bahasa Arab, jangan bahasa penerjemahan. Jadi ini ya. Ini sebenarnya rahasia sebenarnya. Cuman nggak apa-apa lah kita bilang di sini. Syekh Fauzan itu kalau tahu dia, bahkan sudah pernah ketahuan. Kalau tahu dia ada orang mengajarkan bahasa Arab, Arabiah itu dengan bahasa Indonesia, itu dimarahi beliau tuh. Karena bukan begitu tabiat mengajarkan bahasa Arab al-Arabiah itu. Bahkan ada buku lah. Buku yang dikarang oleh orang-orang Indonesia ini, diambil mufradat dari Arabiah itu, lalu dicetak ada terjemahannya. Itu beliau tahu itu. Tahu beliau itu. Beliau mengatakan la arda bihadza. Karena bukan begitu belajar bahasa. La arda bihadza. Kenapa? Karena nggak boleh pakai bahasa perantara itu. Belajar bahasa itu di awal-awal itu jangan pakai perantara, langsung praktek dia. Ya, seperti itu. Nah, jadi bahasa yang digunakan harus bahasa Arab juga. Gurunya pun harus berbahasa Arab. Muridnya pun juga harus berbahasa Arab, dan dia harus punya komitmen. Betul, aku akan mau belajar, aku akan sungguh-sungguh belajar bahasa Arab, dan aku berusaha tidak mau berbahasa Indonesia. Gitulah belajar. Ya. Kita kita agak sedikit ini sama para pemirsa ini ya. Kalau belajar bahasa Arab tuh bilang dalam hati kita, ya Allah aku belajar bahasa Arab gitu ya. Aku berusaha nggak akan mau berbahasa Indonesia. Gitu. Apalah sedikit kenapa begitu? Gimana ya bilangnya kalau orang dia, ya Allah aku mau bisa bahasa Arab, aku nggak akan mau bahasa Indonesia. Begitulah. Katakan dalam diri kita itu. Bantu aku ya Allah, mudahkan aku bisa berbahasa Arab ya Allah. Aku berjanji demi cintaku padamu ya Allah. Gitu. Aku ketika belajar bahasa Arab nanti ya Allah nggak akan mau aku berbahasa Indonesia ya Allah. Terutama di kelas. Gitu ngomongnya. Lalu nanti kalau punya handphone, ini bolak-balik saya bilang ini di berbagai tempat juga saya bilang. Ini punya handphone nih. Kalau kita punya handphone,
Supaya cepat kita nanti bisa berbahasa Arab, rubah ini handphone ini ke bahasa Indonesia, bahasa Arab. Rubah ke bahasa Arab. Bisa kok, tinggal klik aja, ting, 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 bahasa Arab, jadi bahasa Arab dia. Kalau ada Google Asistennya, rubah juga ke bahasa Arab. Biar Google Map-nya buat bahasa Arab. Biar nanti kalau kita apa, ilal yamin katanya, ilal yasar, ala tul. Begitu, terbiasa. Punya laptop, rubah ke bahasa Arab. Punya TV Android, rubah ke bahasa Arab. Berubah. Biar kita terbawa dengan lingkungan berbahasa Arab. Kata ulama, al-lughatu hiyal bi'ah. Bahasa itu adalah lingkungan. Sehingga manusia itu berbahasa sesuai dengan lingkungannya. Untuk itu, cara cepat dan mudah supaya kita ini bisa cepat menguasai bahasa Arab, dekat dengan lingkungan berbahasa Arabnya itu. Ya, memang sebagusnya kalau kita mau cepat belajar bahasa Arab itu ya tinggal aja di Arab sana. Itu mudah itu. Kalau kita mau cepat bisa bahasa Inggris, ke Inggris. Mau cepat bisa bahasa Jawa, ya udah ke kampung Jawa itu aja. 3 bulan insya Allah bisa itu. Tapi kalau kita sekarang ini yang tidak bisa pergi ke luar negeri untuk belajar bahasa Arab, gimana caranya? Lingkungan ini yang kita rekayasa namanya. Istina'u al-bi'ah al-arabiyah namanya. Kita buat dia. Kita rekayasa, misalnya handphone kita pun berbahasa Arab, Google Map-nya berbahasa Arab, asisten Google-nya bahasa Arab. Lalu keyboard pengetikan di handphone kita berbahasa Arab, ya. Laptop kita rubah berbahasa Arab. Lalu kita punya grup-grup berbahasa Arab. Kita punya teman yang bisa bahasa Arab, begitu. Kemudian kita nonton film-film yang bagus ya, tonton film bagus, kartun yang baru, bagus berbahasa Arab. Ceramah-ceramah pendek yang mudah dicerna, kita sering menontonnya untuk praktik bahasa Arab. Begitu. Kemudian supaya juga cepat kita bisa berbahasa Arab, itu memang harus banyak latihan. Banyak apa? Latihan. Misalnya kalau kita belajar bahasa Arab sama Ustadz nanti, kan ada hiwar 1, hiwar 2 gitu nanti ya. Hiwarnya itu, usahakan tuh telinga kita itu kita dengarkan banyak-banyak itu hiwarnya. Sampai terekam kita itu hiwar percakapannya itu dengan benar. Sampai-sampai cara pengucapannya pun juga nanti sudah tertangkap di apa kita. Ya, di benak kita. Ya, lalu nanti kita ulangi berulang-ulang. Kalau bisa satu hiwar itu minimal dibaca 40 kali. Diulangi 40 kali. Kalau bisa 100 kali. Saya yakin. Ulangilah itu 100 kali. Insya Allah paham itu hiwar. Hiwar pertama di kitab Arabiah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka. Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant. Bi khair walhamdulillah. Ulangi 100 kali. Pasti hafal. Bahkan lancar. Dan usahakan cara pengucapannya pun seperti orang Arab atau mendekati. Begitu. Kalau bisa berubah jadi orang Arab. Ya, maksudnya lisannya, bukan kulitnya, bukan jenggotnya, ya kan? Bukan. Begitu. Jadi banyak latihan-latihan. Al-lughatu hiya mumarasah. Bahasa itu adalah al-lughah hiya maharah. Bahasa itu adalah keterampilan. Wal maharatu tahtaju ila kathratil mumarasat wa tadribat. Bahasa itu adalah sebuah keterampilan, bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi bahasa itu keterampilan. Bahkan kata ulama, bahkan fun lagi dia, seni yang membutuhkan penjiwaan, rasa. Itulah disebut dengan syair. Jadi orang-orang penyair itu adalah orang yang memiliki zauq. Ya, rasa bahasa yang luar biasa. Makanya orang yang jago bahasa Arab itu disebut dengan syair, para penyair. Dari sya'ara yash'uru, syu'ur juga. Ada rasa di situ sehingga pun bahasanya pun luar biasa. Jadi bahasa itu adalah keterampilan, dan keterampilan itu membutuhkan apa? Banyak latihan, kemudian banyak praktek. Apalagi membutuhkan apa? Membutuhkan pembiasaan. Bahkan kalau bisa bukan belajarnya 3 kali seminggu begitu ya, tapi nanti diusahakan kalau bisa setiap hari ada proses pembelajaran bahasa di situ supaya cepat. Atau setiap saat bisa kok kita buat begitu, setiap saat berusaha mempraktekkannya, berusaha untuk mendengarkannya, berusaha terus mengulanginya. Insya Allah kalau begitu yang kita lakukan, insya Allah mudah itu belajar bahasa Arab, mudah. Kalau yang kita sampaikan tadi
itu saja sudah kita terapkan, betul-betul kita pahami lalu kita terapkan, mudah itu kok belajar bahasa Arab, mudah. Nggak terasa sulit nanti itu bahasa Arab. Dan itu sudah kita praktikkan kok. Nah ya, itu sudah kita praktikkan. Nah, untuk itu kalau kita mau bisa belajar bahasa Arab gimana Ustadz? Supaya lebih mudah lagi gitu kan. Supaya lebih mudah lagi. Lebih mudahnya belajar bahasa Arab di lembaga. Langsung. Di lembaga yang memang betul-betul ada pembelajaran bahasa Arabnya. Seperti apa itu? Ya seperti di Istaya Sunnah lah jelas. Ya karena kita memang menerapkan pembelajaran bahasa Arab dengan metode yang paling modern. Nah itu dia. Kita bisa masuk. Jadi kalau kita, Ustadz masuk Istaya Sunnah kan syaratnya bisa bahasa Arab Ustadz. Ya iyalah kalau masuk S1, S2, S1 PBA-nya dan KPI-nya. Kalau masuk idat lughahnya, program persiapan bahasanya tidak perlu. Ya, yang jelas antum baca Qur'annya benar gitu ya. Bagus baca Qur'annya, kemudian bisa mengikuti pembelajaran itu, IQ-nya ya nggak pala rendah kali gitu ya kan. Jadi insya Allah bisa lulus dan bisa mempelajari bahasa Arab. Bayangkan cuman butuh setahun, bahkan nggak cukup, nggak sampai setahun ya, 8 bulan atau 7 bulan udah bisa berbahasa Arab. Dulu kita belajar bahasa Arab karena memang metode pembelajaran bahasa Arab untuk orang non Arab ini kan lebih populernya kan semenjak tahun 2001 ya. Ini jujur kita katakan seperti itu. Semenjak tahun 2001 ke ataslah pembelajaran bahasa Arab untuk orang asing itu semakin lebih maju, lebih modern, lebih bagus. Sebelum-sebelumnya itu memang kurang pas pembelajaran bahasa Arabnya seperti saya rasakan dulu. Saya bahkan boleh jujur, belajar bahasa Arab itu bahkan dari kelas 4 SD saya belajar bahasa Arab, tapi mulainya dari Nahwu Shorob. Nahwu Shorob, bayangkan 4 SD belajar Nahwu Shorob, sudah mengi'rab lagi. Sudah belajar tasrif, belajar mengi'rab. Mengi'rab lagi dulu saya kelas 4 SD sama guru saya. Tapi dia nggak bisa ngomong bahasa Arab. Guru saya itu nggak bisa ngomong bahasa Arab. Taunya bahasa daerah. Baca kitab ya tahulah dia bisa menerjemahkannya. Tapi dalam keseharian kalau kita tanya hiwar percakapan tidak bisa dia. Inilah yang membuat kita juga susah dulunya belajar bahasa Arab sehingga butuh waktu yang panjang. Di pesantren butuh 6 tahun, butuh 3 tahun. Sekarang alhamdulillah dengan metode yang terbaru, bahkan buku yang terbaru yang sudah canggih begitu ya, untuk memahami bahasa Arab dalam keseharian ini, dalam tema-tema yang umum ini kita bisa menguasai dalam jangka hanya 7 bulan. Itu sudah mahir sebenarnya. Ya, dalam jangka kita katakan kalau kita fokus itu dalam jangka ya sekitar 2 bulan 3 bulan sudah bisa ngomong gitu. Bayangkan 2 bulan 3 bulan bisa ngomong. Awak dulu susahnya. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah sudah mudah. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena kita pun juga tidak membuka sesi tanya jawab ya. Nah, maka yang bisa kita berikan adalah kesimpulannya. Yang pertama, bahasa Arab itu tidak susah, dia mudah. Karena Allah yang bilang. Kalau Allah yang bilang, omongan siapapun tidak bisa kita terima itu. Yang kedua, ya, kenapa bahasa Arab itu bisa susah? Karena memang langkah awalnya yang keliru, yang kurang tepat, yaitu dengan memulai Nahwu Shorob. Ini yang membuat belajar bahasa Arab jadi susah. Jadi supaya mudah, jangan mulai dengan Nahwu Shorob, tapi dimulai dengan hiwar percakapan. Ya. Kemudian ketika belajar bahasa Arab atau kalau kita mengajarkan bahasa Arab, jangan pakai bahasa perantara. Gunakan bahasa Arab juga. Ya. Ta'allam al-lughah Arabiyyah bil lughatil Arabiyyah. 'Allim al-lughatal Arabiyyah bil lughatil Arabiyyah, ya. Kemudian apa? Kalau kita mau belajar bahasa Arab yang dipelajari itu ada 8, hiwarnya, kemudian mufradatnya, tarokibnya, baru nanti istima', kalam, qiraah. Ya. Kitabah ya, ada 8 ya. Hiwar, tarokib, mufradat, tarokib, aswad, istima', kalam, qiraah, kitabah, 8. Kalau sudah nanti mulai agak-agak bisa ngomong udah lancar, baru belajar Nahwu Shorob teorinya gitu ya. Karena nanti di dalam kitab-kitab Arabiyyah itu, kalau kita belajar 1, 2, 3 itu 4 itu sudah ada sebenarnya Nahwu Shorobnya, cuman dia bukan kepada teori tapi lebih kepada praktis ya, yang mudah bisa diamalkan, dipraktekkan. Nah, kemudian sekali lagi sebagai penutup dari kajian kita hari ini,
marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah supaya Allah memudahkan lisan kita ini bisa berbahasa Arab ya. Kenapa? Karena bisa memahami bahasa Arab itu nikmat luar biasa. Bolak-balik saya bilang dimanapun saya, kalau saya ditanya, Ustadz, nikmat apa yang paling besar yang Allah berikan kepada Ustadz? Tentunya setelah iman dan Islam, dan itu tanpa diragukan lagi ya, semua orang pasti mengatakan itu, karena itu syarat mendapatkan ridho Allah dan masuk surga ya. Selain itu tentunya, selain nikmat iman dan Islam ya, yaitu nikmat bisa memahami bahasa Arab. Itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada saya. Kenapa? Karena dengan memahami bahasa Arab, saya bisa memahami firman Allah. Ketika saya baca Al-Quran, saya mudah mengerti. Ketika mendengarkan Al-Quran yang diinginkan Allah itu, saya mengerti gitu ya. Kemudian nanti kita baca kitab ulama gitu, kita merasakannya gitu ya. Itu nikmat luar biasa. Ya, itu nikmat luar biasa. Untuk itu wahai saudaraku, nikmat ini bukan nikmat seperti nikmat pakaian, nikmat kendaraan, nikmat rumah, nikmat istri cantik atau suami ganteng, bukan. Ini nikmat khusus dia yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah cintai, ya Allah cintai. Tentunya ketika dia menggandengkan antara bahasa Arab dengan Al-Qur'an lah tentunya. Ya, kalau hanya bahasa Arab aja yang dipelajari, nggak mau mempelajari Al-Qur'an, itu namanya Abu Jahal. Kalau dia mempelajari Quran aja nggak mau bahasa Arabnya, itu namanya jahil. Jadi harus dua-duanya digabung. Ibaratnya Al-Quran dan bahasa Arab itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah yang diberikan kenikmatan bisa memahami bahasa Arab sehingga kita bisa memahami Al-Quran, hadis dan kitab-kitab ulama. Dengan demikian maka akan semakin tinggilah pemahaman agama kita dan semakin tinggilah pengamalan agama kita dan tinggi juga iman kita sehingga kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.